Bener nggak dulu pernah diajakin RK buat jadi wagub? Sepertinya ini podcast Budi harus saya bajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita berjumpa lagi di ini podcast Budi. Sahabat Budi, pada saat ini saya akan menghadirkan anak muda yang cukup kreatif ini. Dia seorang host, juga dia seorang motivator, juga salah satunya dia juga seorang manajer di salah satu perusahaan ternama di Tasikmalaya. Kita hadir saat ini dengan sahabat Budi yang luar biasa. Alhamdulillah. Saudara Andi, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Akhirnya bisa sampai di ini podcast Budi. Terima kasih kesempatannya Pak Haji. Siap. Sahabat Budi ini kita sudah lama kangen kan? Iya. Pengen ketemu. Udah lama pengen ngobrol begitu ya. Pas lihat di YouTube ternyata ya luar biasa, langsung trending nomor 1. Kita mengisi waktu Pak Andi. Iya. Ya, kita ingin sharing, berbagi pengalaman, memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat dunia siapapun lah. Karena bagaimanapun kita punya prinsip lah. Betul. Hidup ini harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul kan? Alhamdulillah, betul. Nah, cuma saya mohon izin nih Pak Haji ya, dan sahabat-sahabat Budi. Jadi saya terbiasa manggil beliau ini Pak Haji dari dulu ya. Jadi mohon izin, dan mohon izin juga hari ini sepertinya ini podcast Budi harus saya bajak. Ya, harus saya bajak ini. Jadi saya kangen pengen, kalau selama ini kan Pak Haji nih yang menghadirkan dan mengeksplor para tamunya. Iya. Nah, justru saya kangen pengen mengeksplor Pak Haji yang sudah lama. Terbalik, silakan. Terbalik. Gak apa-apa ya Pak Haji ya. Gak apa-apa. Sahabat-sahabat Budi, saya mohon izin. Saya mau saya mau bajak ini podcast Andi hari ini ya. Ya, silakan. Jadi tolong dibikinkan nanti bumper in-nya ini podcast Andi. Selamat datang Pak Haji Budi Budiman. Selamat Andi. Aduh, kok sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu Pak Haji karena sudah bertambah cucu. Alhamdulillah. Makasih. Dua sekaligus. Baby twin. Dari Teh Desi ya. Ya. Dan Teh Desi ini kalau nggak salah ya unik dari dulu ya. Gitu ya Pak Haji. Betul. Ya. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya sama. Ini Teh Desi ini. Jadi pertama kali sama anak kedua. Nah, itu dia. Tanggal lahirnya sama lagi. 27 April. Makanya sebentar lagi nih Pak Haji Budi mau ulang tahun. Ya. Pak Haji. Ya. Izin saya ngobrol ya Pak Haji ya. Santai aja. Iya. Di usia sekarang nih mau 27 April lagi. Ya. Apa rasanya jadi seorang Budi Budiman? Ya, saya merasa tetap bersyukurlah. Artinya kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga masih ada 88 tahun, masih lengkap saya. Ibu 80. 88 anak ya. Keluarga, semua cucu ada berapa Pak Haji? Sudah 7. Alhamdulillah. Insya Allah bulan ini Insya Allah nambah lagi 1 dari Lila nomor ketiga. Dan kemarin sempat deg-degan juga ya. Lila harus masuk operasi. Ya, memang ini baru kejadian lah, lagi hamil 8 bulan tiba-tiba ada usus buntu yang harus segera dioperasi. Nah, ini agak sempat dan saya nggak jadi nonton bareng Haya kemarin. Padahal saya mau hadir ya, tetapi H- beberapa jam Allah yang qadarullah, Allah yang menakdirkan Pak Haji Budi nggak bisa. Jadi rasanya bahagiakah, legakah, banggakah menjadi seorang Budi Budiman di hari ini Pak Haji? Ya, saya bahagia lah. Yang penting kan semua itu kalau semua dijalani dengan ikhlas, disyukuri, tidak ada yang hari yang tanpa kebahagiaan, ya kan. Pak Haji ini, Pak Haji Budi ini, sahabat Budi semua adalah family man. Jadi orang yang sangat bangga sekali, senang sekali berbaur dengan keluarga begitu ya. Karesepna botram bersama keluarga sama cucu-cucu gitu ya. Pak Haji inget nggak? Kita berdua pernah
begadang sampai 2:30. Betul, pernah ya. Oh inget ya? Iya. Di mana Pak Haji? Di Maesari. Bukan. Bukan Pak Haji. Saya pernah begadang sama Pak Haji sampai 2:30. Saya mau tanya, ingat nggak Pak Haji? Kantor bukan? Bukan. Di sini nah, ini dia bukan. Di sini. Di Boromius Pak Haji. Wah. Iya. Jadi ketika Pak Haji Budi mau diangkat, mau dioperasi. Oh iya, itu tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi waktu itu anak-anak beliau ini masih kecil, Selfie masih SMA, Desi sama lah, apalagi Oval masih SD. Ibu harus mengurusi putra-putrinya Yang kecil-kecil ya. 2010 itu. Saya yang nemenin Pak Haji begadang di Boromius. Dan saya yang diminta tidurnya di pinggir bednya beliau. Saya menemani sampai 2:30 dan kata-kata itu saya ingat, saya asarik dipencit isukan pertama kali itu ya. Karena belum pernah seumur hidup. Belum pernah kan Pak Haji ya? Kan baru pertama di infus, belum pernah ya. Belum pernah masuk rumah sakit, baru pertama itu di infus pertama, lalu tiba-tiba harus dioperasi, kita ampedu jadi diangkat. Jadi pas masuk rumah sakit, pas ngerasain infus harus operasi. Iya, harus segera, waktu itu udah sitok gitu kan. Karena mungkin sudah kronis, besok harus dioperasi gitu kan. Jadi sahabat Budi, saya waktu itu menemani beliau ya, karena saya stafnya beliau dulu selama 6 tahun dari 2006 sampai 2012 begitu ya. Dan saya bersama almarhum Pak Kiki waktu itu. Sama almarhum Pak Kiki, saya menemani beliau, dan Pak Haji ini orang yang sangat religius ya. Saya menjadi saksinya di saat itu. Jadi selama dari maghrib Ibu pulang tuh waktu itu Pak Haji ke Antapani. Jadi saya menemani beliau dan Pak Haji Budi ini ngaji terus sampai 2:30. Ya jedanya adalah kalau misalnya ke kamar mandi dan saya yang bawain infus. Saya malah agak sudah lupa. Saya yang bawain infus. Dia bilang wayahna nyandi, ya siap Pak Haji gitu kan. Nih, sampai 2:30. Sampai 2:30 kita Pak Haji. Dan uniknya kenapa saya sampai hari ini tuh merasa dekat sekali secara emosional Pak Haji gitu ya. Ada yang unik waktu itu ketika saya kan mengantar itu sampai ke ruang operasi. Nah setelah itu kan ada keluarga, ada yang dari Bandung dan dari Tasik juga sudah datang. Ini saya cerita sedikit nggak apa-apa Pak Haji ya. Nah setelah itu operasi, saya ke kantin dan saya memastikan dulu Pak Haji Budi ini keluar dari ruang operasi. Oh sudah selesai gitu kan, ya sudah, ini bagian keluarganya. Saya keluar. Udah begitu saya lagi ngopi, si Encep Ilham lari-lari. Andi, apa Cep? Itu papa nanyain. Nanyain. Ya sok aja. Enggak, harus ada Pak Andi ke sini. Nah, setelah itu di sini ternyata jadi Pak Haji itu ngabsen pertama siuman, Mami. Iya. Selfie, Desi, Dila, Ilham, Oval, enggak tuh Tasya udah ada belum? Tasya, Andi. Luar biasa. Jadi Andi kudu aya keabsen Pak Haji itu loh ya, jadi keke gitu, Andi mana gitu, dan saya kesana itu loh Pak Haji ya. Itu luar biasa. Itu pengalaman. Jadi setelah Tasya yang ditanya ini Andi, makanya Ilham lari-lari nyari saya. Sama ini ada hubungan emosional yang luar biasa dengan Andi itu kan. Luar biasa. Hubungan emosional. Jadi setiap ketemu emosi bawaannya gitu. Pak Haji, mungkin sahabat Budi juga banyak yang belum tahu nih ya. Terus saya juga kemarin posting bahwa saya mau ada acara podcast. Jadi siapa yang mau titip pertanyaan dari netizen. Dan netizen ini maha benar sekali ya. Jadi Pak Haji nih, Pak Haji ini kan multidimensi nih. Jadi artinya multiprofesi, multidimensi begitu ya. Sebenarnya banyak profesi yang dijalani. Mungkin orang nggak banyak tahu nih ya. Pak Budi ini pernah jadi tukang bakso, pernah jadi tukang beas, pernah jadi atlet Porda, pernah jadi PNS, jadi guru, ya, jadi pengusaha, jadi raja angkot, jadi direktur, ya, dan jadi Pak RW seumur hidup. RT, RT ya, RT naik ke RW dan naik jadi wali kota, ya. Nah itu pengalaman hidup. Pak Haji, dari sekian profesi itu yang paling menyenangkan yang mana?
Ya, dari masing-masing profesi semua juga Iya. ada hal-hal yang menyenangkan lah. Banyak lah pengalaman-pengalaman. Iya. Jadi RT gitu RT, kan. ya. Ya, banyak ngurus orang. Tiba-tiba tengah malam digedor gitu kan. Ngalamin Pak Haji itu, Pak RT, biasa nu parasea. Ngalamin itu Pak Haji? Ngalaman. Jam 2 malam tetangga parasea RT ngurus gitu kan. Iya. RT-nya cukup lama saya. Ya. Berapa tahun Pak Haji itu dulu? Lama sekali lah, ada mungkin 8 tahun gitu. Setelah itu naik pangkat. Naik pangkat jadi RW. Jadi RW ya. Itu ngarona itu malam Selasa, rutin saya malam Selasa. Iya. Ada dinikmati lah, artinya banyak waktu dekat dengan masyarakat itu jadi Betul. RT, jadi RW. Benar, kerasa. Jadi RW ya. Jadi guru. Iya. Indah jadi guru. Ya bisa Apalagi berbagi ilmu. Pak Haji Nandang ini labelnya adalah guru sararea Pak Haji. Iya, SPG dulu kan. Jadi hampir semua guru di Kota Tasikmalaya ini pernah diajar sama beliau. Pernah diajar lah kalau di SPG gitu kan. Kalau yang ternyata guru kan kebanyakan dari SD itu kan. Kalau SPG di mana-mana kan. Iya. Selain negeri ada swasta di mana-mana, luar biasa itu kan. Oh iya, Pak Haji, ada apa dengan angka 27? Kebetulan saja lahiran 27. Mobil 27. Itu mah kebetulan. Rumah Pak Haji. 27 kebetulan itu rumah 27. Nomor telepon dulu 337 270 nggak pernah minta itu. Kebetulan saja lah. Iya. Hal-hal kebetulan saja 27. Ya juga agak istimewa. Makanya anak saya lahir 27 April sama itu sama tanggal 1 bulan Desi sama kan. ya, Desi, ya. Makanya saya ada masjid di Raja Polah, Masjid Atiyah supaya mudah mengingat, diresmikannya 27 April 2004 gitu. Iya. Waduh, luar biasa. Jadi putra putri beliau ini ada berapa Pak Haji ya? 6 saya. Ada 6 ya. Saya anak ke-7 berarti. Ya, jadi saya mulai dari lamaran sampai pernikahan itu diantar sama Pak Haji. Iya betul. Dan uang untuk beli mahar dikasih sama ibu. Dikasih sama ibu. Jadi sahabat Budi karena dia ini harus cepet nikah ini karena kan tipikal marketing gitu kan. Maka di perusahaan yang cukup besar ya di Tasikmalaya beliau ya di Maesari Plaza sekarang jadi manajer marketing karena banyak jadi host, jadi IO. Jadi kalau lama-lama bisa keganggu, mending cepet kawin aja. Gitu. Jadi sahabat Budi saya saksi hidup ya, artinya beliau ini profesional sekali dan saya ada satu yang saya ingat nih Pak Haji tentang keprofesionalan Pak Budi ini. Saya satu hari ketika di kantor didatangi Dila. Ada Dila datang, dia bilang, Pak Andi, Dila mau ngadain acara pentas seni SMA 1. Ini proposalnya. Oh ya, harganya berapa? Waktu itu kisaran 10 juta kalau nggak salah Atrium. Minta diskon. Saya bilang, ya udah ke Papa. Kan udah ngomong katanya ke Papa, nggak bisa. Harus datang ke kantor, harus temuin Pak Andi. Jadi inilah ya, jadi beliau ini padahal kan di rumah bisa aja ya udah sok digratisin juga bisa gitu, tapi ini menjaga begitu ya keprofesionalan beliau ini Dila anaknya harus datang ke saya minta diskon dan saya konfirmasi Pak Haji ini gimana, Dila minta diskon, ya udah terserah, bingung kan dikasih diskon gede gimana, nggak dikasih juga gimana gitu kan. Nah ini profesional sekali ya, memang harus itu, profesional lah Pak Haji. Ngomong-ngomong ya. Keprofesionalan itu bisa diterapkan nggak kemarin pengalaman di pemerintah? Ya kita merasakan lah kalau lebih kompleks kan kalau di pemerintah. Iya lebih kompleks, beda memang. Kita kalau pengalaman di swasta lah, di swasta itu jelas bagaimana kita selain manajemen bagaimana kita mampu menjaga cash flow perusahaan. Itu penting sekali ya. Marketingnya harus benar-benar target dari forecast yang sudah kita jadwalkan, rencana penerimaan, rencana pengeluaran harus benar-benar gitu kan. Nah kalau di pemerintahan sebetulnya kan perencanaan itu relatif sudah terbentuk gitu kan. Jadi rencana APBD itu angkanya sudah dapat diukur gitu kan. Sehingga bedanya kita tidak terlalu banyak beban di cash flow karena sudah di APBD rata-rata itu terselesaikan dalam 1 tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan percepatan percepatan untuk segera diserap. Pembangunan jangan lelet gitu kan. Jadi pembangunan harus merata. Makanya di sana profesionalisme kan. Dari mulai perencanaannya, mulai pelaksanaannya. Betul. Lalu juga nanti ada evaluasi sendiri. Belum kalau di pemerintahan bedanya setelah kegiatan selesai belum berakhir sebelum ada pemeriksaan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah ini yang memang berbeda.
Ya, jujur aja kalau di swasta ini harus mampu mengatur cash flow. Kita kan lama lah, beberapa 20 tahun kita di swasta, di beberapa perusahaan, hampir 9-10 perusahaan kita kelola gitu kan. Nah, kalau di pemerintahan itu betul-betul. Lalu di pemerintahan itu aturan. Aturan perundang-undangannya sangat banyak sekali, sehingga bagaimana kita ingin lari cepat, kalau lari sprint lah, lari sprint tapi dengan sprint pakai palang itu kan, halang rintang gitu kan. Nah itu jangan sampai ada yang tersentuh, sedikit tersentuh celaka lah, kejadian kita merasakan. Pak Haji, jadi pengusaha berhasil. Ya, enggak lah, dianggap jadi eksekutif sebagai eksekutif hebat. Artinya Pak Haji Budi ini adaptable ya. Dulu ngurusin dealer, lalu pindah ke bukan pindah lalu pegang lagi yang jauh sekali bidangnya, mall, jalan Pak Haji. Dan saya lihat semuanya berhasil. Ngapain pengen jadi wali kota yang sangat kompleks? Ya sebetulnya kan waktu itu juga saya bukan berangkat dari seorang aktivis, politisi, ya dorongan termasuk keluarga kita juga saat itu. Bagaimana kita ingin sudah cukuplah kita sekarang bagaimana kita mengabdikan pada masyarakat katanya. Kenapa tidak? Ya Bismillah aja. Walaupun ada kepuasan lah. Bedanya ya kalau seorang kepala daerah itu sebagai design maker, pengambil kebijakan. Ini harus begini, ini harus selesai, ini harus selesai, ini selesai. Ada kebanggaan kan? Seperti aset belum selesai, target selesai, usil menteri harus, ada kebanggaan, bandara harus selesai, jalan Mangin, jalan Hotmik semua, bangunan semua, jadi ada kepuasan tersendiri. Walaupun memang seluruhnya itu semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Betul. Karena itu menyangkut masalah uang negara, dan kita bisa merasakan. Nah di sini. Sorry Pak Haji, saya potong. Dan saya pernah waktu tahun 2000 sekitar 2016 saya ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji, rasa-rasanya Tasik perubahannya terlalu cepat. Saya bilang begitu ya. Ini agak terlalu cepat. Apakah nggak beresiko? Nah jawaban Pak Haji waktu itu singkat. Kalaupun beresiko ya ini resiko pekerjaan. Dan saya tidak mau ketika saya sudah jadi selesai jadi wali kota tapakna. Ya memang bagaimanapun kita di posisi apapun gitu kan, kita ingin ada memberikan sesuatu yang terbaik lah, itu aja. Saya nggak berpikir ini ada sebuah kecepatan atau tidak. Yang jelas kita ingin misalnya kita hotmik semua ya kan, supaya kuat. Kalau kita pakai hotmik enggak lah, susah ini apalagi kota. Sampai hari ini ya kita bisa merasakan kalau dulu banyak lapen lah tidak pakai hotmik. Memang kan mungkin dari pengusaha ya untungnya sedikit kalau hotmik itu kan, karena semua alat sewa, semua aspal beli beda kan harus alat. Tapi kita bisa merasakan agak mahal sedikit. Contoh di sini depan rumah saja dari tahun 2013 sampai hari ini 2022 belum pernah ada perbaikan lagi. Artinya ada perubahan yang signifikan. Walaupun memang agak mahal kosnya sedikit, tapi jangka panjang. Sehingga kita bisa kalau nggak salah kurang lebih saya hampir berakhir 700 km di hotmik. Tapi sampai hari ini relatif ini tinggal pemeliharaan sekarang. Betul. Jadi sahabat kami Kang Yusuf, Pak Wali Kota yang sekarang, penerus saya tinggal pemeliharaan sekarang kan, pemeliharaan itu aja. Dan itu memerlukan leadership yang kuat nih ya, sahabat Budi semua, itu tidak gampang ya. Dan ini juga tidak lepas dukungan daripada ASN itu kan, support mereka harus berani, jangan takut untuk melaksanakan kegiatan. Ya alhamdulillah. Dan untuk mengendalikan itu kan, rumah sakit kita bangun, malah sedang rumah sakit baru tipe D yang di mana tuh di Purbaratu sama Kawalu kita bangun, nggak apa-apa lah. Dan itu memerlukan sosok leadership yang kuat. Dan saya pernah merasakan Pak Budi ini sebagai leader sesungguhnya leader. Pak Haji masih ingat nggak acara Raja? Iya. Band Raja ya. Jadi sahabat Budi, ini dulu ada band Raja itu lagi naik-naiknya. Lagi naik daun sekali ya. Jadi ada acara band Raja, kita pakai IO kita pakai IO dan beliau sudah tanya. Kebetulan IO-nya saya kerjasama sama saya juga. Dan saya tanya, gimana perizinan udah oke, saya laporlah ke beliau ya selaku direktur. Pak Haji ini udah gini-gini, beliau nanya gimana perizinan sudah A1 A1. A1 Pak Haji. Spanduk itu udah di mana-mana. Dulu kan belum musim medsos Pak Haji. Baligo, spanduk, flyering segala macam tuh udah di mana-mana ya, bahwa Raja akan main tuh.
H-1 Pak Haji. H-1 ternyata izin nggak keluar dari Polda. Oh iya ya, sampai Polda waktu itu ya. Polda. Betul. Sampai Polda. Dan berat sekali saya melangkah ke rumah 27 ini untuk melaporkan bahwa izin tidak keluar. Tetapi walau bagaimanapun saya harus bertanggung jawab, saya bawa IO-nya. Tapi saya tidak menyalahkan IO karena ya saya juga salah. Ya, saya juga salah gitu. Saya nggak bisa menyalahkan orang lain, saya juga salah. Saya tahu beliau kecewa. Ya, saya tahu beliau kecewa. Ini H-1 dan acara siap tayang. Pak Haji, itu acara nggak mungkin di cancel ya. Dan beliau itu ya cuma bilang gini, kamu pulang, ini jadi urusan saya. Dan waktu itu beliau langsung koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Suntanda yang sekarang jadi Pak Kapolda. Ya. Jadi take a risk ya. Jadi beliau ini kalau misalnya leader ini, kalau bos ya mungkin go, kalau leader let's go. Ayo, saya yang ngurusin. Pada saat-saat injury time. Ya. Dan saya nggak pernah dimarahin, padahal itu kecewa. Saya tahu itu kecewa ya. Saya tahu itu kecewa. Dan beliau ini jadi pelobi yang handal. Dan saya pelajari, saya tanya, Pak Haji gimana caranya melobi Pak Kapolres yang sudah nggak mau tanda tangan waktu itu. Dan jawabannya katanya ya ada anaknya. Dek, besok ada raja, nonton yuk katanya gitu ya Pak Haji. Gimana Pak Haji ceritanya waktu itu ya? Saya ingat itu. Ya, kalau nggak salah, jadi kita ngajak. Iya, jadi pas datang tuh ada anaknya. Pak Kapolres semua bengong katanya gitu kan. Pak Haji langsung, Dek, besok ada raja di MP, nonton yuk. Oh ayo siap katanya gitu ya. Jadi Kapolresnya bingung. Gitu ya Pak Haji dulu ya. Itu Pak Sultan aja ke Polda sekarang. Iya. Akhirnya beliau menghubungi di Polda dan sebagainya. Alhamdulillah. Artinya hubungan emosional kita kedepankan lah. Ya strategi apapun, cara-cara apapun. Pak Haji kecewa waktu itu ke saya. Enggak lah. Ya semua ini kan ada tahapannya kan. Ya kita tidak hanya di beberapa perusahaan yang kita pegang, ada divisinya, misalnya ada level manager, supervisor, itu masing-masing punya batasan-batasan kewenangan. Nah di level-level tertentu akhirnya kita handle gitu kan. Nah itu. Ya batasan. Kalau nggak akan selesai. Tapi kalau level tertentu kewenangan dia ternyata dia tidak mau menyelesaikan, malah segera dilempar, malah saya marahin kalau begitu. Terus terang aja. Tiba-tiba padahal dia punya pemutus ya kan. Tapi belum apa-apa, belum dikelola, belum di apa sama dia, diupayakan, malah dinaikkan ke saya. Malah setelah itu memang selesai, tapi setelah itu saya panggil, saya tegur, bukan begitu. Betul. Anda ini seorang manajer, Anda ini punya kewenangan, Anda itu bisa memutuskan pada batasan tertentu. Jangan segala sesuatu ditarik ke atas. Kalau begitu buat apa Anda? Seperti juga sama di pemerintahan kan. Betul. Pemerintahan kan ada lurahnya, ada camat. Jadi permasalahan di masyarakat itu ada lurah tangani oleh lurah, ada camat. Kalau di dinas kan ada kasihnya, ada kabinnya. Setelah itu ada sekdis, setelah sekdis saya kepala dinas. Jangan dulu muncul. Kalau ada masalah naik lagi ke asisten. Asisten juga harus bisa mengelola sebagai koordinator gitu kan. Baru setelah itu masih juga mentok, baru nanti ada sekda. Jangan langsung tiba-tiba diambil alih kita sebagai kepala daerah. Buat apa? Kan disinilah kan mengelola, memanage organisasi gitu kan. Semua tidak hanya di pemerintah, di swasta juga sama gitu kan. Betul Pak Haji. Nah itulah yang saya belajar dari beliau. Dan setelah acaranya berjalan, saya tanya bagaimana lobbynya, dan itu jadi pelajaran penting ya, menjadi ilmu penting buat saya tuh waktu itu Pak Haji gitu kan. Dan ada momen satu lagi ketika debu Pak Haji. Masih ingat ya debu ya? Debu. Dan ternyata religi Islami lah ya. Iya. Dan ternyata mereka orang Amerika semua. Iya, betul. Dan saya waktu itu H-2 jam pertunjukan, saya ditahan di Polres sebagai jaminan, dan beliau juga yang melepaskan. Masih ingat aja. Ya. Jadi memang lah pada saat itu kan kasatnya Pak Sahuli. Iya, Pak. Jadi Sauli waktu itu kan bagaimanapun ada hal-hal yang memang harus kita ikuti lah, proses-proses ya kalau dianggap ini dari mana, kan asing gitu kan. Kalau warga asing. Dia kan warga negara asing. Warga negara asing, cuma satu yang Indonesia. Iya, satu Indonesia. Wajar lah waktu itu kan kita menghargai prasukup, sehingga waktu itu minta jaminan. Ya, Andi saya yang dijaminkan. Digadekeun heula Andi itu. Oke. Oke. Bagian marketingnya. Siap. Oke. Pak Haji, ini kan kalau orang ngelihatnya biasanya hasil akhir. Ya, hasil akhir Pak Budi ini. Pak Budi pernah dengar gak? Dulu ada
artikel, kalaupun isinya nggak benar semua sih, tidak 100% benar gitu. Tetapi judulnya memukau. Budi Budiman wali kota terkaya di Indonesia. Nggak benar itu. Tapi pernah baca itu, Pak? Baca saya. Baca ya. Jadi itu mah teman media tanpa konfirmasi ke saya. Iya. Jadi dia menghitung sampai triliunan kan? Triliunan. Ya, jadi perusahaan yang saya pegang, Pak, saya kan di beberapa perusahaan. Saya profesional saja. Betul. Ya, seorang profesional sebagai eksekutif gitu kan. Iya. Bukan sebagai owner. Ya, kita profesional. Kalau mereka menganggap itu yang punya budi dihitung ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jadi doa lah, Pak Haji. Dia doa saja, aminin aja lah. Nah, maksud saya gini. Jadi sahabat Budi mungkin melihat Pak Budi ini di hasil akhir begitu ya. Padahal kan prosesnya panjang. Nah, saya agak mundur, Pak Haji. Agak mundur yang tadi saya sampaikan ke sahabat Budi. Pernah jadi tukang bakso, pernah jadi tukang beras. Bahkan mau nikah pernah jual motor bebek. Emang dulunya gimana, Pak Haji? Ya, kalau kita selalu, kalau jiwa muda itu kan semua lah kita coba. Wajar lah kalau anak muda coba-coba sambil kuliah. Dagang bakso tuh di mana tuh? Di depan Unsil sekali, gerbang depan, lagi kuliah. Karena saat itu kan biasa. Kebetulan di Bojong di sini itu di kampung saya itu ada tukang bakso. Si Mang Ade, ada bakso letoy Jadi ada letoy. Memang di sini laku. Saya coba udah buka aja di sana. Karena belum ramai waktu itu kan, belum banyak. Saya ngontrak tempat. Sampai ada cerita itu namanya Ponyo itu kan. Udah kita sewa tempat, udah tinggal operasional aja semua siap. Nggak mau buka. Siapanya? Si Mang Ade. Mang kunaon? Pak cerita kada aya doa cenah kitu kieu. Aya cenah ritualnya dulu, aya ajengan. Aduh, saya bingung. Saya bilang wah ngaji we di dia tempat. Ngaos yasin lah kumaha. Keukeuh. Esek kan ada kepercayaan mah. Dibawa ke Banjar, saya naik motor kan itu. Dengan ka mana hirap deui lah da abi nuturkeun we. Akhirnya mah ka hiji we caritana mah tempat ieu meureun. Anu dipercaya lah gitu kan, guru spiritual. Ditanya aya naon gitu. Dia yang ngomong, saya mendengarnya di sebelahnya. Mek buka bakso. Di mana, daerah mana? Usil. Yang hareup ka mana? Ieu na belah mana? Ieu. Dapat saya lihat di meja dihitung. Jumlah tambah kali bagi tambah prek coret-coret. Aya we 2 ngaran. Nemere ngaran hiji Ponyo, hiji deui naon teh? Aya lah. Bukan letoy lagi Pak Haji itu. Lain. Nu hiji mah Ponyo, hiji deui mah ngacop. Udah geus kaluar teh geus we de Ponyo lah ceng teh Ponyo we. Ya nuhun Pak Haji. Ya kan spiritual dia susah. Kalau orang sudah percaya ke spiritual susah. Saya kan mau buka. Akhirnya dituturkeun we. Akhirnya mah geus Ponyo we, dipasian we doa-doa. Geus balik. Langsung saya ngechat eta make chat sendiri. Ponyo mi baso. Wah. Bari aya ngadoa, lamun bari ngaladangan baca ya warisu, ay paling inget keneh gitu kan. Nah, mun teu salah sabulan torojol teh aya di rumah makan Ponyo. Kan itu saya ingat rumah makan Ponyo teh baru buka di Karangresik. Lagi tren-trenna rumah makan Ponyo. Siga nama meureun ada nama baru Ponyo. Datang ke rumah. Kak bade naroskeun duka hak paten duka naon. Ieu kieu cet tanya we ka pagawe eta mah tuh kenging menang ajengan. Jadi urang jadi katanya asli eta. Saat itu tidak berpikir hal-hal yang lain. Tapi kejadian ngalaman, tapi ya itulah semangat dagang bakso. Saya ngalaman jualan sendiri karena kan pegawai mun teu aya sakit saya turun. Haji pernah ngaladangan gitu? Geus ngaladangan saya mah. Jadi mulai bikin baksonya ke pasar itu jam 4 subuh itu. Bukan Ade. Kalau dia sakit. Kalau dia cuti kan bingung. Iya toko warung kudu buka. Berangkat saya jam 4 subuh terus di pasar. Jadi pernah bikin bakso? Bikin sendiri. Beli dagingnya khusus kan? Parebutan. Eta pentulna istilah mah. Daging bakso kula asal mana daging aya khusus pentulna istilah nama. Geus arapaleun. Tidinya beli bumbunya acina digiling di tukang giling. Lalu dibawa langsung bikin bakso sendiri di kieu saya. Berapa tuh Pak Haji? Itu sebelum saya nikah ya berarti tahun 85-an lah. Itu udah tingkat akhir? Ya 88 saya berakhir kan kuliah. 85-86
Itu pengalaman lah. Ya kuliah masih aktif berarti kan? Aktif saya sambil kuliah dagang buku gitu kan. Oh, iya, Kan iya, buku iya. itu waktu itu jarang di sini. Oh, saya buku dagang buku masukin buku ke Sebenarnya jiwa sekolah-sekolah. dagang sama jiwa guru gedean mana nih Pak Haji? Kelihatannya Jiwa dagang. jiwa dagang. Kalau guru sih keluarga guru kan. Iya, Jadi saya dulu kuliah itu di Unsil itu di Fakultas Ekonomi pertama. Oh, bukan matematika. Pernah di ekonomi dulu, cuman orang tua pertanian, mohon maaf. Pertanian. Tapi pas orang tua karena guru mungkin. FKIP. Oh ya udahlah, mending jadi guru cenah. Guru PNS pensiun. Tak gitu dah orang tua baheula begitu. Iya. Nu Libur penting milu mah libur gitu jadi nya, Pak Haji. PNS cenah. Eureun oge digaji cenah gitu. Orang tua mah sederhana Iya, kan karena wajar karena bapak Iya. guru, ibu guru. Iya. Ya, saya akhirnya ke FKIP. Semester belum ini langsung ke FKIP matematika gitu kan. Jadi Sama ibu guru. kan ya. Ya kalau istri saya juga di FKIP tapi di PLS, Oh, pendidikan iya. luar sekolah, Luar gitu sekolah. kan. Nah, itu pengalaman lah, dagang buku beri kuliah gitu kan. Iya. Dan dinikmati Pak Haji ya. Dinikmati lah, artinya jadi guru juga saya alhamdulillah sangat Iya, menikmati. Jadi kalau jadi guru sangat merasakan lah. Jadi kalau jualan beas sama jadi PNS duluan mana Pak Haji? Kalau jualan beras itu tahun sebelum PNS sebetulnya. Karena sebelum PNS itu baru kuliah saya buka toko di sini, warung istilah nama kan. Iya. Jadi sambil kuliah saya mohon maaf sahabat-sahabat Budi, saya ngalamin saya di warung ukuran paling 6 ke 10 ya di belokan yang Iya. rumah lama di sana. Iya. Itu asalnya warung di sana. Jadi gebiak nge ku kayu keneh Ya gitu ini kan. 27 itu rumah itu. Iya, di sana. Itu garasi itu warung di sana. Oh, Garasi iya, itu pakai warung, di sana jualan. Malam hari jam 9 tutup, saya tidur di sana, nggak di rumah. Di belakang cumput aya dipan kecil. Iya, Nah, iya. itu kadang-kadang sebelum tidur masukin minyak yang setengah kiloan gitu kan, tarigu dimasukin sendiri bengket. Sendiri itu pengalaman lah gitu kan untuk Iya, nyiapin iya, iya. jualan. Jadi kalau anak muda ini ya sahabat-sahabat Budi, Kang Andi semua juga pasti kan ingin mencoba, selalu mencoba gitu kan. Iya. Dagang dari sana kan begitu. Setelah punya warung sering beli beras terpikirkan bagaimana kalau saya jual beras karena kebutuhan beras. Akhirnya saya lari ke Singaparna, lari ke Salawu, beli beras langsung jual di Tasik. Itu udah lulus kuliah kan Pak Haji? Belum kuliah, sambil kuliah ya kan, sambil kuliah sebelum nikah. Jadi pokoknya kumaha Pak Haji eta? Ponyo hanya 4 tahun kalau nggak salah itu kan. Oh, lama dong. Jadi 4 tahun tapi kontrakan habis, naiknya berlipat-lipat ternyata. Iya. Tapi karena kenapa berlipat? Ternyata yang punya rumahnya mau dagang bakso ternyata. Ya udahlah. Biasa. Tapi ada kenangan punya Iya, tanah, saya beli iya. tanah dari keuntungan Iya. bakso gitu kan. Oh. Sampai kita punya pabrik beras itu kan di sana. Berangkatnya dari punya warung, dari warung ternyata beli belanja beras terpikirkan bagaimana kalau kita trading jual beli Iya, beras. Akhirnya beli dari Ciamis jauh, dari Singaparna, Salawu udah. Lalu sampai terpikirkan bikin pabrik beras sehingga kita pernah punya pabrik beras di Pak Haji itu Singaparna. tantangannya langsung bisa nggak? Apa? Langsung bisa berjalan. Nah, itu semua juga ada proses lah, ada keinginan gitu kan. Iya, Sampai iya, ya saya ngalamin waktu membangun pabrik itu sampai kecelakaan saya mobil turung-tung. Pabrik itu Heller maksudnya. Heller. Heller, Pabrik iya. beras ya Heller. Iya, dan Singaparna itu. Iya, dan setahu saya ini sebelum Pak UU suka turungtung. Turung-tung. Ini seniornya loh. Tulung-tung saya. Turung-tung kan, Pak Jadi Haji, ya? turung-tung mobil ST itu yang Iya, 2 tak gitu iya, kan. iya, 2 tak. Itu bisa ngangkut 1 ton itu dipaksa saya sampai ke Singaparna itu kan. Bolak-balik. Makanya jadi ngalaman saya. Kalau ngajar tiba-tiba kalau nggak keburu mobil sama beras-berasnya di parkiran gitu. Iya. Tak sekadang ngeleos ya. Dan setelah apa namanya, Pak Haji ini kan apa dulu ini Pak Haji sebegitu fight-nya begitu ya. Berarti dari kuliah itu biaya sendiri dong. Ya, kita sudah relatif mandiri lah ya. Kalau orang tua kan alhamdulillah kita memberikan Iya. dukungan. Tapi untuk usaha aslinya modal usaha itu betul-betul kita mencari sendiri lah gitu kan. Sampai pinjam ke bank pertama, saya pernah pinjam ke bank gitu kan. Belajar buat bikin pabrik itu kan, duitnya kan kekurangan. Ya kita bagaimana? Nah, ini pengalaman kita pinjam ke bank itu punya tanggung jawab lah, punya semangat gitu kan. Bagaimana betul. tuh? Makanya ketika dulu saya ikut hadir di BI Pak Haji. Ya, Bank Indonesia. Di Bank Indonesia dulu ada tim apa pengendalian Tim inflasi. dan pengendali lain-lain. inflasi TPID. Iya TPID, dan beliau sambutan. Setelah sambutan saya ngobrol dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu kepala BI. Iya. Ya, satu Pak Wahyu ya. Iya. Dan beliau bilang bahwa
baru ada wali kota yang tahu detail data dan lain-lainnya. Biasanya kan kalau Pak Wali ini normatif, gitu ya, sambutan begitu ya, normatif lah. Ini detail loh. Ini detail. Berarti pengalamannya kan gimana Pak Haji? Maksudnya bisa lebih menguasai dan sedetil itu kan gitu ya? Ya kalau bicara perbankan kan bagaimanapun saya kan pernah jadi komisaris di sebuah bank BPR. Sekarang gitu kan. juga masih kan Pak Haji ya? Ya kalau setelah nggak boleh kan waktu pejabat. Masih. Maaf ya. Jadi kita lepas nggak boleh komisaris, yayasan juga nggak boleh kalau jadi kepala daerah kan pejabat negara. Jadi kita punya pengalaman. Lalu lama di swasta kan, kita di dealer pasti urusan dengan perbankan, pasti berhubungan dengan asuransi, insuransi. Di dealer pun berhasil membangun itu ya? Ya alhamdulillah lah sampai hari ini kita punya pengalaman lah. Jadi punya pengalaman. Jadi kalau kita ya semua kita pelajari dan semua juga kita punya pengalaman yang sangat berharga. Dan ini bisa dimanfaatkan ya, makanya kita sering anak-anak muda, teman-teman, termasuk anak saya kita berikan support. Nah, pada prinsipnya usaha ini kan bagus sebetulnya semua, tapi masing-masing punya resiko gitu kan. Tidak ada satupun gitu kan. Apa sih yang enak? Kalau bicara enak semua juga. Kalau sekarang misalnya di beras, apa keuntungan? Beras itu kan kebutuhan sehari-hari, ya kan. Cuma permasalahannya beras itu untungnya nggak banyak. Cuman turnovernya perputarannya tinggi sekali, cepat. Cuman beras juga ada keunikan beda dengan yang lain ya. Contoh, kalau panen raya atau gina seperti begini, kalau lagi kemarau, jarang pare padi itu gabah itu sulit. Wah rebutan sampai banting harga, berani naikin harga karena pasti perhitungan di pasaran akan sulit barang. Kan kalau ekonomi begitu kan. Kalau kemarau pasti akan supply bahan baku berkurang, otomatis demand itu akan tinggi. Nah, rata-rata hukum ekonomi begitu. Tapi kejadian di beras itu agak berbeda sebilang. Jadi perhitungannya pas kemarau itu kita rebutan pas di sawah, naikin harga karena nggak kebagian barang. Tapi pas dijual ke pasar jadi beras, kok harga nggak naik-naik? Kenapa? Malah bisa ada turun. Kenapa? Bulog, operasi pasar, menstabilkan pasar. Nah itu yang terjadi, terbalik. Makanya saya berpikir lebih baik panen raya kalau di beras. Barang banyak, lagi panen di mana-mana. Lalu Bulog juga pasang harga, karena dia butuh stok untuk Bulog. Justru harga lebih stabil. Lebih stabil, malah senang panen raya. Terbalik gitu kan. Kalau sementara berpikir kemarau, pasti harga tinggi nih. Hese barang, pasti di pasar kurang. Pasti rebutan. Faktanya tidak begitu, harga landai aja, nggak naik-naik. Padahal di lapangan rebutan harganya, bisa cilaka malah gitu kan. Itu kejadian lah, pengalaman. Nah itu pengalaman itu tidak bisa dipelajari gitu ya, tidak bisa dibeli, itu harus dilewati. Ya harus dilewati, itu pengalaman harus dilewati. Jadi buat sahabat-sahabat Budi, para millennials, ini sebegitu semangatnya ya. Kalau misalnya saya lihat ini dari Pak Budi ini begitu semangat. Pak Haji pernah nggak dalam satu waktu ngedrop gitu? Alhamdulillah ya. Enggak ya? Kan Andi sering lama kita. Makanya. Saya selalu apapun Bismillah aja kita lewati. Karena kan saya basic kan guru. Masuk ke dealer gitu kan. Malah kita juga punya showroom mobil bekas di angkutan. Di bis kan, jarak jauh, di taksi, mall, pendidikan, lembaga pendidikan, semua kita jalan sampai SPBU, kita mulai dari nol semua. Kenapa tidak? Kalau kita mau belajar, mau belajar, ya ada keinginan mau belajar, mempelajari, pasti bisa. Ya kan? Karena saya seumur-umur belum lihat nih Pak Budi ini down gitu ya. Nah, makanya kita bagaimanapun kondisi harus semangat itu kan. Nah, kita kalau percaya dirinya ada, kan. Tapi juga jangan over. Ya kalau terlalu percaya diri nanti egois akhirnya kan. Tapi kita juga selalu belajar, teman rekrutmen gitu kan. Semacam kita dulu di Baisari Plaza kan mall pertama kita. Bagaimana kita mencari pasar yang baru, marketing terasa kan. Bagaimana meyakinkan pasar, penetapan harga karena belum pernah ada patokan harga di Tasik berapa per meter, dia merasakan kan? Ya semua, termasuk di dealer sendiri, di otomotif mobil bekas. Kan sering pertanyaan, enak mana mobil bekas sama mobil baru? Ya sama-sama ada untungnya. Kalau mobil baru memang untungnya dipatok gitu kan? Ya, untungnya dipatok permasalahannya. Tetapi aman lagi.
Ya, aman, barang-barang aman karena jelas mobil baru tidak ada masalah. Tapi cari keuntungan harganya tetap bisa naik deui sakitu we keuntungannya. Tapi kalau mobil bekas, kalau mobil bekas kadang-kadang bisa naik turun. Beli dari yang perlu duit ngejual. Jual barang ke orang anu keur kaseng serem. Nu keur nyiram istilahna mah keukeuh mobil eta itu untung bisa gede. Tapi ada resiko surat mobil. Kadang-kadang mohon maaf kan ada yang mutasi dari Jakarta, dari luar Jawa, ada resiko di sana legalitas. Nah itu juga semua ada resiko lah. Pak Haji kan ngasih mobil ke saya, mobil apa? Lupa lagi saya. Jadi saya pengen jadi gini. Saya tuh punya mobil tua. Jadi pas saya masuk kantor, saya tuh keringetan lu lihat kesang mah. Di mana di capek pisan gawe teh sanus Pak Haji ngadorong mobil saya bilang gitu ya. Akhirnya saya dikasih fasilitas, dikasih mobil Pak Haji waktu itu. Mobil apa ya pertama? BMW. Oh BMW ya. Ya, dan Pak Haji telepon ke bank. Kasih tanggung jawab saya punya. Apalis. Ya itu ya. Jadi saya pernah diberikan itu termasuk waktu itu rumah. Jadi ini sahabat Budi, dulu saya mau pinjam ke kantor 5 juta ya, ceritanya saya mau pinjam ke kantor 5 juta, harus ada tanda tangan beliau nanya lagi, "Di jangan naon itu 5 juta." Saya pengen beli tanah Pak Haji, karena saya sudah lama jadi kontraktor waktu itu kan lagi bujangan ya, ngontrak aja terus ngekos. Iya, kontrak terus. Udah beli rumah we. Waduh, dari mana beli rumah? Nantilah saya telepon. Nah beliau ini telepon developer, inget ya Pak Haji ya, Pak Haji Anang, ditelepon, ulah pakai DP, sampai syaratnya itu harus mengumpulkan minimal 5 orang, jadi disebutnya apa sih yang barengan itulah ya, dan akhirnya jadilah itu Pak Haji. Jadi ya, udah lunas sekarang. Alhamdulillah. Udah lunas tuh sekarang ya, Pak Haji nih dari ini kan jadi pelajaran nih. Ini kuliah berharga nih ya. Ini kuliah berharga buat sahabat Budi ya, terutama yang anak-anak muda nih. Ini kuliah gratis ya dari seorang Budi Budiman. Pak Haji, emang jualan mobil, jualan beras, semua bisa berhasil itu emang pada prinsipnya dagang sama? Iya, kalau prinsip dagang mah hampir sama semua juga kan. Ada bagaimana mulai ada pembelian, penjualan. Hanya bedanya kalau di industri. Kalau industri ya pabrik itu ada beda. Yang namanya sebesar apapun yang namanya industri itu hati-hati. Ya kan? Karena industri itu harus kepastian supply. Nah, ini jadi dagang beas boga pabrik karena saya capek nguber cari neangan pare lah ya. Padi gabah itu sulit dan tidak bisa. Saya dulu pernah bordir. Kalau bordir itu beda. Saya kalau butuh kain 100 kayu misalnya, saya bisa nyuruh pegawai saya beli kain warna anu, merek anu, pasti sama. Beras nggak bisa? Kalau beras itu, padi itu tiap daerah beda-beda. Oh iya. Keringnya beda, bersihnya juga beda. Ada yang dibersihkan, ada yang tidak. Lalu juga ada yang kadang-kadang masih hijau, di situ juga dipegang terasa. Jadi tiap daerah pasti berbeda. Ya, jadi kalau bisa terasa, kalau apalagi kalau padi basah, langsung ada yang jorok istilahnya kan, sampai semua kotorannya masuk tapi masih hijau kene hansip ke arah sup kadinya numah rejo istilah namanya, yang hijau-hijau masuk itu. Betul. Jadi kalau hijau begitu pasti keluarannya rendemennya ini. Jadi nggak bisa capeknya di beras itu gitu. Saya ke Banjar, ke Cipatujah, ke Ciamis cari bahan baku karena kita harus menjamin industri kecil. Karena namanya pabrik itu harus supply minimal 5 ton per hari harus masuk. Kalau enggak hitungan rugi karena waktu itu saya pinjam ke bank. Jadi kita memang dipacu di sana. Ya beda di sana. Cuman menjual nggak sulit karena kebutuhan pokok. Ya kebutuhan pokok. Untung tidak besar beras itu. Karena perputaran uangnya cepat, kontan lah. Nggak ada yang dianjuk istilah nama. Beras paling sehari 2 hari bayar nggak ada lama. Beda dengan bordir. Bordir mah produksinya gampang, bahan baku nggak susah, ngejual 3 bulan kasih BG. Modalan. Masing-masing ada seni gaya yang berbeda dan itu harus kita pelajari dan perlu waktu memang itu perlu ditekuni perlu dilewati tidak bisa sehari 2 hari setahun 2 tahun baru kita bisa melihat ini mobil bekas bagaimana di angkutan bagaimana gitu kan masing-masing kan seperti angkot kita ngelola angkot sama
capeknya kan supir bagaimana kalau kejadian laka itu aduh bebannya. Makanya pembinaan kru dan sebagainya. Kejadian laka lantas itu beban gitu kan. Belum mobil yang belum di Jakarta keburu tabrakannya Pak. Ya semacam begitu kan. Ya cerita. Ya. Jadi segala sesuatu segala sesuatu itu usaha itu pada prinsipnya baik. Tetapi semua usaha itu semua juga ada resiko. Nah, di sanalah kita mengkaji, menganalisa semua sebelum mulai itu resiko yang terkecilnya apa. Di sini bakal ketemunya resikonya apa dan sebagainya. Semua tidak ada ya kan. Rumah makan. Kalau tadi bakso bagus, tapi kalau dia bakso kalau nggak habis, wah cilaka kayak. Nggak bisa dibesokkan lah kalau makanan kebagi rumah makan. Kayak istilahnya rumah makan lamun untung jadi istana, lamun tepayu jadi astana itu kan. Beda kalau kain bordir bisa ditimpa kan. Sebulan, 2 bulan disimpan, diikat nggak ada masalah. Jadi punya tantangan sendiri-sendiri masing-masing punya tantangan, keunikan sendiri, kekhasan sendiri dan semua itu dinikmati. Tapi kalau tapi lama-lama akan fokus biasa. Kalau anak muda ini cobain tapi akhirnya nanti berakhir akan ces aja gitu kan. Di satu sisi biasanya akan lebih fokus di bidang itu. Artinya juga kepada sahabat-sahabat Budi juga sahabat Andi, kalau mau usaha jangan khawatir, jangan terlalu berpikiran duit dulu lah, modal dulu. Nah itu. Modal sekarang kolaborasi saja dengan teman-teman, kita punya konsep, mereka punya modal. Ditambah sekarang juga kalau besar harus ada orang keuangan yang paham. Karena perpajakan kencang sekarang kan. Pak Haji, terus waktu jadi guru diangkat jadi PNS itu masih bisnis juga? Masih. Justru lebih banyak bisnisnya. Ya gurunya saya kan hanya nggak banyak di swasta, saya di SMA negeri saja waktu itu kan. Nah lama-lama saya 8 tahun karena banyak pekerjaan di swasta, saya merasa juga terganggu, ini kasihan anak-anak punya beban kan. Dosa kan kalau kita juga meninggalkan kewajiban. Akhirnya saya mengundurkan diri. Berat nggak tuh Pak Haji? Itu kan cita-cita. Betul. Tapi kan saya komitmen kan, karena orang tua kami dan istri saya juga ada lembaga pendidikan Yayasan Islam. Artinya saya tidak pernah lepas jadi sebagai guru. Tetap saya bagaimana ikut membina lembaga pendidikan di orang tua di sini. Tapi tidak langsung saya sebagai tenaga pengajar. Tetap kita pendidikan. Kita merasakan sampai hari ini dan kita juga alhamdulillah sekarang juga keluarga memberikan kepercayaan mengelola Yayasan Islam. Ya lembaga pendidikan orang tua dari mulai TK-nya, MI-nya, SD-nya, SMP, SMK-nya ada di sini. Pak Haji berarti waktu itu lebih yakin jadi pengusaha ya dibanding jadi itu. Maksudnya itu kan berat tuh. Itu kan kadang-kadang itu target orang tuh jadi PNS tuh Pak Haji. Iya betul. Memang kita juga orang tua waktu itu juga galau gitu kan. Saya gimana ini masa depan? Karena kan kalau sudah swasta. Artinya kita akan menentukan sendiri gitu kan. Ya usaha sendiri. Kalau di negeri kan ada pensiunan, itu bedanya. Itu dia. Saya juga berat bagaimanapun, tapi di sisi lain karena beban yang semakin banyak, saya juga tidak bisa bekerja jadi guru maksimal, kewajiban, kasihan anak. Daripada jadi dosa lah pikiran saya, lebih baik saya tidak langsung mengundurkan diri secara anak muda. Tapi saya tidak pernah meninggalkan dunia pendidikan karena orang tua punya lembaga pendidikan, ada Yayasan Islam di sini. Itu tetap sampai hari ini kita mengelola pendidikan, tenaga ilmu gurunya, ilmu pendidikannya tetap kita manfaatkan. Oke, nah itu sahabat Budi pengalamannya menjadi pengusaha dari mulai kecil sampai besar. Mudah-mudahan masih ada nih waktunya. Pak Haji, saya penasaran nih. Bedanya dengan politik. Pak Budi ini masuk ke politik, bukan seorang aktivis. Kalau tidak salah jabatan pertama wakil bendahara di partai. Wakil bendahara di partai. Mencalonkan wali kota. Nah memang, di sini tiba-tiba masuk dunia politik. Yang bukan berangkat seorang aktivis terasa memang terseok-seok. Kaget Pak Haji. Terseok-seok kan, nggak biasa kita hitam putih lah ya. Kalau di politik masih suka ada abu-abu kan, abu-abu. Pak Haji setuju nggak kalau politik itu ada orang yang bilang bukan masalah benar atau salah, tapi menang atau kalah? Ya sebetulnya kalau bicara politik itu tetap etika politik ini ada. Tetap harus dijaga. Kembali kepada diri kita. Mau memainkan politiknya bagaimana, gitu kan? Tetap pada diri kita. Saya nggak bisa merubah. Karena karakter tipikal kita nggak bisa Pak. Ya ngomong isu gak kepake sore nggak bisa. Pak Haji kan serba eksak nih dari dulu kan. Dari mulai background pendidikan, dari mulai jadi pengusaha, gitu kan.
eksak, sementara di sana nggak ada materai. Nggak ada. Tapi tetap kita bicarakan bagaimana masuk ke dalam dunia politik, apalagi waktu saat itu kepala daerah mau tidak mau kita harus masuk dalam partai politik. Makanya kita tidak tahu tiba-tiba masuk sama kita diposisikan hanya posisi wakil bendahara. Sekaget apa Pak Haji lihat environment lingkungan ada nikmatnya lah ya kan dia bicara politik, yang dibicarakan masalah politik, strategi dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat, makanya kita banyak pengalaman. 2007 kita pernah pilkada, kita kalah, kita merasakan wah ini karena saya tidak pegang kendali. Makanya pembelajaran itu 2012 sebelum pilkada, 2010 saya ambil kendali saat itu menjadi pimpinan partai politik. Kalau nggak susah, karena bagaimanapun politik itu sangat dinamis sekali. Nah di sana ada seninya lah. Sampai tengah malam bercerita sana cerita, walaupun ceritanya muter lagi bicara strategi, bicara ada nikmatnya lah semua juga gitu kan. Tetapi saya katakan saya tidak setuju kalau bicara politik itu hanya bicara kepentingan saja. Tapi politik juga kalau dijalankan dengan etika dengan etika yang berpolitik yang baik enak sebetulnya. Semua sama. Tahun kalau masalah kita kalau bicara mulai masuk ke 2010 kan. 2010 kita hitung, saya 65 berarti bisa dihitung berapa, masih muda lah. Masih muda. Karena gitu slogannya itu dulu muda memang. Ada kata muda-muda. Kalau dia masih hitungan 40 tahun 45 kan? 46 lah 45 lah. Kalau 2010 45 tahun masih semangat lah gitu kan. Masih semangat Dan hari ini juga jangan putus semangat kita. Usia boleh lewat kita. Dan akhirnya 12 pecah telur nih. Pecah telur semacam itu karena kita mengevaluasi bagaimanapun segala sesuatu dari seluruh kejadian itu kalau ada gagal dan berhasil itu harus jadi alat evaluasi kita. Belajar dari kekalahan. Belajar dari kemenangan orang lain. Saya kalah kenapa? Oh begini. Makanya kita evaluasi, jangan sampai masuk ke hal yang 2 kali salah itu kan. Makanya Pak Haji ini nggak pernah frustasi. Enggak lah, kita lewati saja lah. Kita nikmati lah, kita syukuri. Karena itu aja Ini ada yang pertanyaan titipan dari netizen Di antaranya Pak Haji pernah nggak dari sekian pengalaman ini kan Pak Haji relatif berhasil nih semua. Ada yang nggak ngerasa aduh saya gagal di satu hal? Nggak ada. Manusia kita gagal selalu ada kan, selalu ada gagal tidak maksimal. Di pemerintah daerah pun saya merasakan kan tidak maksimal. Ada tsunami kemarin kita merasakan, padahal kita masih ada sesuatu yang kita ingin selesaikan semacam itu. Kamu nggak jadi wali kota? Saya pikir sudah habis kita waktunya, karena saya sudah 2 periode. Kita udah masuk 2 periode masalahnya. Nggak mungkin. Jadi sahabat-sahabat juga tidak punya pikiran kita ada teman kita udah 2 periode kita, walaupun kemarin 1 tahun 2 bulan kita tidak selesai dan kita lanjut. Tapi hitungannya sudah jadi 2 periode dan itu nggak ada masalah lah. Tapi saya prinsip dimanapun kita berada, posisi apapun kita harus bisa mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Tasikmalaya dari pemerintah Tasikmalaya dimanapun posisi kita. Waktunya pendek nih, Pak Haji secinta apa sama Tasik? Sangat mencintai lah. Karena melalui podcast ini juga saya ingin berbagi untuk Tasikmalaya, untuk masyarakat Jawa Barat, gitu kan. Kita berbagi pengalaman. Karena pengalaman ini sangat penting bagi siapapun gitu kan. Mungkin walaupun sedikit ini ingin minimal akan ada secercah hal-hal yang bisa diambil gitu kan, pengalaman. Baik pengalaman berhasil, pengalaman tidak berhasil, segala itu jadi pembelajaran kita. Pertanyaan dari netizen satu lagi boleh ya. Bener nggak dulu pernah diajakin RK buat jadi wagub? Pernah ditelepon. Pernah dari telepon. Tapi saya katakan saya tidak nolak waktu itu. Karena waktu itu kan baru karena kan waktu itu kan masih banyak calon dari P3. Saya ditelepon, Pak Budi, Pak Wali gini. Saya bilang mohon maaf Kang, karena bukan apa-apa, saya belum dilantik. Belum. Periode kedua aja belum dilantik, tiba-tiba nyalon, nggak etis saya bilang. Saya tidak mau mengkhianati masyarakat Tasikmalaya. Karena waktu itu kan Oktober 2017, sedangkan kita dilantik November 2017. Saya bilang hatur nuhun, karena kepercantanan anak masih ada teman saya, sahabat kami. Waktu itu ada Kang Uu, Kang Haji, dan silahkan Kang. Kalau saya ini terima kasih, termasuk nominasi lah, gitu kan. Tapi saya masa November saja dilantik, Oktober tiba-tiba kan nggak etis. Saya bilang, saya tidak mau mengkhianati masyarakat yang sudah memilih. Kalau nanti ditawarin lagi?
Janganlah nanti dulu kita. Sekarang kita cooling down dulu, kita cooling down dulu ya. Iya. Yang penting dimanapun posisi kita ingin tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Tasikmalaya dan masyarakat. Itu jawaban politis selalu alot. Ya, Pak Haji, kedepannya untuk Tasik yang jadi kira gini nih Pak, maksud saya apa impian Pak Haji itu untuk Tasikmalaya ini pengen jadi gimana? Yang penting Tasikmalaya ini harus maju lah sesuai waktu visi saya. Ya, Tasik yang religius, maju dan madani sejahtera, maju. Makanya waktu itu kan kita dorong masuk tol Tasikmalaya. Alhamdulillah kan hari ini walaupun tinggal nunggu realisasi. Penerbangan, bagaimana universitas, perguruan tinggi, ekonomi tumbuh dan sebagainya. Bagaimana kan kita harus jadi magnet dari sektor ekonomi gitu kan, karena di sini akan membangkitkan ekonomi, akan berdampak penyerapan tenaga kerja. Itu ya harapan kita. Bandara itu dulu hampir mustahil jadi. Ya, tapi alhamdulillah lah kita tinggal sekarang ya saya pesan sama Kang Yusuf penerus saya untuk dilanjutkan kembali operasionalnya. Oke. Terakhir Pak Haji, apa yang ingin disampaikan? Karena ini podcast Andi, jadi apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Tasikmalaya? Ya, terima kasih. Ini jadi terbalik ini. Terbalik ini kan lagi dibaca. Harapan kami bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, tanpa melihat leveling kita bisa memberikan kontribusi. Ya, jiwa kepemimpinan harus tetap hadir, leadership itu harus ada, percaya diri pun harus ada. Tapi jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun yang memberikan kemudahan hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu. Tapi wajib kita ikhtiar. Ya. Yes, betul ya. Luar biasa. Aduh ya. Terima kasih banyak ini sahabat Budi, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk selalu diingat insight dari Pak Haji Budi Budiman, dan jangan lupa juga buat Anda yang baru saja nonton video ini di YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen. Dengan itu saya kembalikan ini podcast Budi. Silakan Pak Haji. Terima kasih sahabat-sahabat Budi. Alhamdulillah ini waktu yang cukup panjang sebetulnya. Karena di samping ini ada rasa kangen ini. Iya, kangen sekali. Saya bukan menganggap siapa-siapa dengan Andi ya, seperti sudah ada hubungan emosional yang tidak bisa kita lepas. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Kita yakinlah segala sesuatu sekecil apapun pasti akan ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat Budi. Selamat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena ini kebetulan datang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan selalu hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.